있어요 모두 보고 싶었어 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi Perang Bali. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahma dari absen 1, kelas 11 IPS 2. Dan saya Syarhana Zainida dari absen 33 dari 11 IPS 2. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang pertempuran Magarana disebabkan oleh kedatangan Belanda ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh Jepang. Pada 2-3 Maret 1946, sekitar 2.000 tentara Belanda mendarat di Bali. Belanda mempunyai ambisi untuk membuat negara Indonesia Timur dengan bekerja sama dengan Ki Gusti Ngurah Rai, pimpinan Laskar Bali. Akan tetapi, ajakan tersebut ditolak oleh Ki Gusti Ngurah Rai. Berdasarkan isi perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 15 November 1946, Belanda hanya mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto sebagai wilayah Indonesia. Pengakuan ini kemudian membuat rakyat Bali merasa kecewa, karena Bali belum diakui secara de facto sebagai wilayah Indonesia. Berbekal rasa kecewa, rakyat Bali yang dipimpin oleh Ki Gusti Ngurah Rai memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap Belanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jalannya perang. Pada tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan pasukan dan mengepung desa yang menjadi pertahanan tentara rakyat Bali. Belanda terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan militernya yang ada di Bali, ditambah mendatangkan pengebom pesawat dari Makassar. Meskipun dikepung dan kalah jumlah, prajurit maupun persenjataan, Ki Gusti Ngurah Rai dan pasukannya, mereka bertekad tidak akan mundur sampai tetes darah terakhir. Komando puputan pun diserukan. Perang habis-habisan dilancarkan demi tegaknya kemerdekaan Indonesia, sekalipun demi harga diri rakyat Bali. Terjadilah pertempuran besar yang sejatinya tidak seimbang. Pasukan Bali berjumlah kurang dari 100 orang, semuanya gugur di medan laga, termasuk Ki Gusti Ngurah Rai. Namun, Belanda juga mengalami kerugian yang besar, sebanyak 400 tentaranya tewas. Untuk mengenang peristiwa heroik itu, di lokasi puputan Magarana kini berdiri Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Ki Gusti Ngurah Rai ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia.
Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari Perang Bali. Dampaknya yaitu yang pertama, banyaknya korban yang meninggal, sebagian besar dari masyarakat Bali. Bahkan I Gusti Ngurah Rai harus mengorbankan dirinya sendiri. Yang kedua, Belanda semakin mudah untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Yang ketiga, dikuasainya seluruh Pulau Bali oleh Belanda. Yang keempat, dikuasainya monopoli perdagangan di Bali. Terakhir yaitu tokoh yang berperan dalam Perang Bali. Yang pertama ada I Gusti Ngurah Rai, lahir pada 30 Januari 1917 di Kabupaten Badung. Bentuk perjuangannya, I Gusti Ngurah Rai dikenal dengan aksi heroiknya saat melakukan perang habis-habisan atau yang disebut Perang Margarana. Yang kedua, I Gusti Ketut Jelantik, lahir di Tukmungga, Kabupaten Buleleng pada 1800. Bentuk perjuangannya, Jelantik dikenal menjadi pemimpin masyarakat Bali dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Yang ketiga, I Gusti Ngurah Made Karangasem, lahir 5 April 1976 di Denpasar, Bali. Bentuk perjuangannya, I Gusti Ngurah Made Karangasem adalah seorang raja Badung yang berani dan pantang menyerah, membela kebenaran, keadilan, dan negara. Dia bersama dengan masyarakat Bali berjuang habis-habisan melawan penjajah Belanda dalam Perang Puputan Badung selama 1902 sampai 1906. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.